Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia semakin dahsyat, luar biasa. Karena Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Rumah Doa. Iya, puji Tuhan. Biar Tuhan koreksi kita semua pagi hari ini ya. Siap? Ya, dikoreksi mesti enggak enak. Ya, sakit. Ada bisa terluka, berdarah dan yang lain. Tapi itu menuju kepada sebuah pemulihan yang lebih baik. Ya, lebih baik sakit sekarang tapi besoknya sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Ya, sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, rumah doa. Kita akan lihat selanjutnya, klik. Ada pertanyaan untuk saya dan saudara. Yang pertama, boleh kira-kira lah, apa isi rumah doa? Ada yang bisa jawab? Pujian. Yang lain? Penyembahan. Apa lagi? Firman. Boleh sebut lagi? Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Iya. Pujian, penyembahan, firman, urapan Roh Kudus. Kurang lebihnya itu. Kalau kita gambarkan ada sebuah rumah doa, isinya itu ya. Terus kira-kira apa gunanya rumah doa itu? Kegunaannya untuk apa? Bertemu dengan Tuhan. Gunanya apa lagi? Menguatkan. Apa lagi? Sudah cukup? Ya, oke lah. Terima kasih untuk jawabannya. Klik lagi. Wow. Anda benar. Jawabannya benar ternyata. Nggak ada yang jawab salah. Klik lagi. 100 untuk saudara. Tepuk tangan dulu dong. Iya, jangan tegang ya. Siap dikoreksi, nggak apa-apa sakit ya. Tapi untuk kebaikan kita semua. Iya, puji Tuhan untuk semua jawaban luar biasa. Klik lagi. Nah, sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saya juga mau beri apresiasi untuk kita semua yang sudah melalui doa puasa 10 hari. Saya tahu itu bukan hal mudah, tapi Tuhan nyatakan kuasanya di sana. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan pesan saya pagi hari ini, jaga api Kristus supaya jangan sampai padam. Yuk colek depan belakang kanan kiri, Mas, Bu, Pak, jaga api Kristus. Ya, jaga api Kristus jangan sampai padam. Ya, jadi jangan terus 10 hari sudah berlalu terus bleret gitu ya, suwe-suwe sipet. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jaga masing-masing. Kenapa? Karena kita cuma ibadah raya cuma 2 kali seminggu, dari Kamis dan Minggu. Kalau untuk menjaga api hanya Kamis dan Minggu, ya endlup, kenang angin, kudanen, terus wafat. Jadi jangan andalkan ibadah Minggu dan Kamis, berharap diurapi, berharap mendapat kuasa. Bukan. Tapi itu harus dijaga setiap hari. Jadi jaga api itu setiap hari. Dan doa itu tetap ada di gereja setiap malam, masih berlanjut. Kalau ada yang mau gabung silahkan gitu ya. Tapi yang pasti harus dijaganya setiap hari. Masalah itu setiap hari atau setiap bulan? Masalah ada setiap hari apa setiap bulan? Nah, makanya perlu dijaga setiap hari. Lah, wong apinya cuma dijaga sebulan sekali. Masalahnya setiap hari. Ya wis lah. Didongakna nang pendeta besar pun ya ora bakal terjadi apa-apa. Kita undang pendeta besar, kita bayar mahal, ya enggak bakalan terjadi apa-apa. Karena kita enggak menjaga setiap hari. Jadi kalau kita jaga setiap hari masing-masing, pas datang kumpul di tempat ini bareng-bareng murup semua. Gitu. Lah sing ana sing ora mandan murup jadi kena. Ketularan murup gitu ya. Tapi maksud saya setiap pribadi harus jaga api itu setiap hari.
Kembali katakan yuk, jaga api Kristus. Lagi, jaga api Kristus, jangan sampai padam ya. Supaya kita terus menyala di dalam Tuhan. Matius 21 apa di sana? Kita lihat Matius 21 ayat 12 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumah Bapakku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ayat 13 coba kita ulang bersama-sama, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, rumahku rumah doa, tetapi sarang penyamun. Amin. Ya, oke, klik lagi lanjut. Kisah ini luar biasa sekali, menarik dari beberapa ayat yang tidak terlalu panjang dan saya rasa kita cukup paham dengan kalimat atau kata-katanya. Maka muncullah lagi pertanyaan untuk saya dan saudara nih. Mengapa Yesus marah? Ada yang bisa jawab? Ternyata Yesus bisa marah ya. Ya. Ternyata Yesus marah. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Rumah doanya dijadikan sarang penyamun. Ya. Jadi saya mau katakan Yesus marah dengan dasar. Dia punya dasar, dia punya alasan untuk marah. Jadi enggak sembarang marah. Kalau kita sukanya marah-marah, enggak jelas. Obatnya angel gue, nek marah-marah enggak jelas. Anu bunang apa sih masalah orang ngerti, makanya obatnya angel. Gitu ya, marah-marah. Jadi di sini Yesus enggak sembarangan marah, bahkan kalau di Yohanes lebih ekstrim lagi. Dia buat tali dijadikan cambuk. Weh, seprat gitu ya. Di Yohanes bisa dibaca itu. Jadi marah yang berdasar gitu ya, bukan asal marah, tapi dia punya alasan kenapa rumah doa kok dijadikan sarang penyamun gitu ya. Nah ternyata klik lagi, sudah ada jawaban tadi, jawabannya kurloro yo, omong na yo, jiro lu. Jawabannya, udah bahasa Inggris udah kok zarku kok ya. Ayo coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Dia tidoki batire. Jawabannya kurloro. Ayo, jiro lu. Ora akeh-akeh ora, loro tok, tenang bae, balik asik. Iya, karena ternyata selama ini kalau terlalu banyak ya akhirnya hilang ya kan. Orang kutul ngumacan, merebel nang gili. Iya gue sing ditutuli pitik, tutuli manuk gitu kan. Terus kena batu, jatuhnya enggak jelas. Nah daripada kakek ora genah, jawabannya kurloro. Yuk ngomong maning, jawabannya kurloro. Cuma 2 ki, gitu loh maksudnya. Ya. Oh dia baru mudeng. Oh ya, hanya 2 saja. Kenapa Yesus marah? Cuma 2 alasannya. Tapi hati-hati nih. Ayo, klik lagi. 1 apa? Fungsi gereja yang disalahgunakan. Kalau di sini tadi gereja yang dibuat jualan itu memang dalam bentuk gedung gitu ya, gedung bait Allah yang memang di tempat itu
dibikin jualan dengan beragam aneka jualan termasuk penukaran uang. Dan itu memang ada latar belakang kenapa mereka jualan di situ. Karena tiap-tiap ada hari raya atau ada ibadah, mereka itu mesti bawa apa? Korban, bawa persembahan. Nah, bentuknya itu binatang kayak gitu loh. Jadi mereka berpikir wis daripada beli jauh-jauh di sini aja. Kadang pola pikir manusia menurut kita baik, tapi ini tidak benar di hadapan Tuhan. Maka hati-hati. Kadang menurut kita baik, tapi belum tentu benar. Bedakan antara baik dan benar. Nek baik ya secara ini beda-beda versi. Tapi kalau di hadapan Tuhan, kalau itu enggak benar ya wis ora benar. Maka jangan salah kalau Yesus marah. Karena ada fungsi gereja yang disalahgunakan. Contoh, mungkin kita datang, ini gereja secara fisik ya, secara gedung. Kita datang ke gereja untuk cari keuntungan, untuk bisnis. Oh nanti saya mau ketemu ini rekan bisnis saya di gereja, mau ngobrol-ngobrol supaya nanti goal dapat ini dan itu. Cari keuntungan. Atau sebaliknya, orang cari kerugian dah ya. Ya maksud saya ada sesuatu yang dicari-cari di gereja, cari kesalahan orang, kadang gitu kan ya, cari kesalahan orang, cari kelemahan gereja misalnya seperti itu. Jadi ada satu hal yang sebenarnya tidak harus dikerjakan di situ tapi kita kerjakan. Hati-hati loh, ini buat Tuhan. Tuhan Yesus ngapain? Marah. Ada salah fungsi di situ. Kamu jadikan gereja itu tempat apa? Tadi makanya saya kasih nilai 100 Bapak Ibu Saudara, karena jawaban di awal benar semua. Harusnya rumah doa isinya apa? Tadi pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan. Tapi ini enggak dibuat ajang gosip, dibuat ajang ngerumpi ini dan itu, enggak jelas. Ini secara fisik, ketika kita datang ada satu tujuan yang salah. Coba belajar dari perempuan Kanaan. Nah ini yang saya mau sampaikan. Mas mesti sudah hafal semua ceritanya. Perempuan Kanaan yang minta anaknya disembuhkan. Yang Tuhan jawabannya cukup enak enggak didengar? Kasar. Tapi dia datang, pokoknya saya butuh Tuhan, saya mau cari Tuhan, ya. Dia omong apa-apa ya nerima. Dielek-elek ya nerima. Bahkan jaluk roti diwehi remukane ya terima. Motivasinya, tujuannya pokoknya bukan untuk lain-lain. Hatinya itu loh ketika datang sama Tuhan, ya dia pokoknya rela dia apa-apain saja sama Tuhan. Maka pagi tadi saya bilang di awal, siap dikoreksi Tuhan, amin. Biar dia yang selidiki kita semua pagi hari ini ya. Jadi belajar dari hal ini, hati-hati. Ternyata ketika fungsi gereja ini jadi salah guna, ini membuat Tuhan marah. Dalam pengertian yang kedua, secara personal, kan gereja bukan hanya bicara secara gedung, tapi secara pribadi. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan, baitnya Tuhan. Tapi yang juga disalahgunakan. Bukan bahwa hidup ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, tapi sebaliknya untuk menjadi senjata-senjata kelaliman. Alkitab catat seperti itu. Digunakan untuk hal-hal yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati-hati, ini juga membuat Tuhan Yesus marah. Apa orang wedi nek Yesus marah? Nek nyon jengkel tau orang wedi ya? Iya. Jadi
Dua hal dalam pengertian yang berbeda ya, gereja secara gedung, juga gereja secara personal kita, pribadi kita yang disalahgunakan. Saya terberkati dari Bapak Pendeta ya, beberapa minggu lalu yang memberikan gambaran ada orang tua yang mau menggantikan posisi dia di penjara, terus anak itu bebas. Nah seharusnya si anak itu jadi lebih baik atau lebih jahat? Seharusnya loh, jahat apa baik? Ragu-ragu kabeh. Seharusnya lebih jahat apa lebih baik? Nah ini kan kemarin dikatakan bapane nanggung dosane anake, lagi nanggung berkasa, malah anaknya nang jaba wis gentawilan maning. Yang tadi mungkin masuk penjara karena mencuri, di luar masih mencuri lagi, bahkan lebih jahat lagi. Ini disalahgunakan, harusnya lebih baik kan? Sudah ditebus dosanya, sudah diampuni, ditanggung semua sama Yesus, harusnya kita jadi yang lebih baik. Tapi kenyataannya, faktanya, baik apa jahat? Puji Tuhan. Ya, ini yang kadang disalahgunakan. Tuhan yang sudah menanggung semua susah payah, tapi kita tambahi lagi dosanya. Kita buat lagi yang baru. Bahkan kita perbanyak dosa kita. Hati-hati, ini bisa membuat Tuhan marah. Karena ada fungsi yang salah. Harusnya tadi di awal benar itu. Isinya doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Itu yang harus dikerjakan oleh kita anak-anak Tuhan setiap hari. Maka saya katakan doa puasa 10 hari sudah selesai. Tapi harus terus dikerjakan. Jaga api itu setiap hari. Jadi kita tidak akan melihat, loh deneng orang apa-apa, deneng orang urapan, deneng orang, iya karena hatimu itu loh ya yang tidak terjaga setiap hari. Bahkan ada satu hal yang saya suka dengan hamba-hamba Tuhan yang kalau ngomong keras. Dan saya langsung tangkap, ini satu ini. Biarpun kalimat banyak disampaikan, tapi paling nggak mesti ada satu yang mengena. Saya dapat dari seorang hamba Tuhan seperti ini. Mungkin kita sebagai anak Tuhan selalu ingin mencari yang sempurna. Oh, nang gereja kan orang sempurna, nang kana lah jajal. Nah, kalimat terakhir yang beliau sampaikan adalah, seandainya pun ada gereja sempurna, terus engkau masuk di situ, ternyata engkau lah satu-satunya orang yang menjadi penyebab gereja itu tidak. Nah, cilaka orang gue. Tajam, saya bilang yes, good banget. Ya. Kalimat itu diungkapkan sedemikian rupa, kadang kita seperti itu, mau cari yang sempurna, cari yang ini, tapi enggak mengoreksi diri. Salah guna hidup kita. Ya, selebihnya Tuhan marah. Ya, hati-hati. Kita belajar untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai fungsi gereja itu salah. Iki jawabannya anak pira? Lorotok, wis siji. Berarti gari siji maning. Ya yuk, klik lanjut. Siji maning nggih Van. Enggak rampung nggih Van. Apa? Gereja kita tidak berubah. Hati-hati. Jangan ya kayak Yesus. Tuhan Yesus. Iya, dia kuasanya, kasihnya, semua tidak berubah. Kalau kita berubah-ubah, gak jelas maksudnya. Tapi dalam hal ini yang saya maksud Roma 12, coba kita buka Alkitab kita. Ketika gereja tidak berubah, hati-hati, ternyata ini juga buat Tuhan marah. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena ini juga bicara tentang persembahan tubuh gereja Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 perhatikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi bukan hanya mengalami sesuatu yang hanyut oleh dunia gitu kan, tapi harus mengalami sebuah perubahan. Dan bahkan ada sebuah peningkatan, engkau akan semakin tahu kehendak Allah, bisa bedakan itu baik enggak. Terus meningkat lagi, bukan sekedar baik, itu benar enggak. Karena semua yang baik belum tentu benar. Versinya orang-orang yang jualan itu di bait Allah benar, membantu supaya jemaat gampang mau beli binatang di sini aja. Tapi itu sudah salah fungsi dan menurut Tuhan enggak benar. Jadi bukan hanya tahu yang baik tapi yang benar, bahkan meningkat lagi, tahu kepada hal yang sempurna, karena kita akan belajar mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Jadi wis aja nangkane bela kayak bae menung saya kayak gie terbatas dan lain-lain. Ya selama kita seperti itu enggak akan pernah ada kemajuan. Kau tidak akan pernah bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, enggak akan bisa. Tapi di sini gereja harus berubah. Katakan, gereja harus berubah. Hidupmu harus mengalami perubahan. Dan ini tidak bisa, saya katakan tadi di awal, biar saya berubah tolong didoakan gitu ya. Kalau hatimu tidak terbuka, Tuhan gak akan paksa. Hati-hati loh, Tuhan tahu etika. Yesus tahu etika. Kemana dia mau masuk, dia ketok pintu. Ketika nggak dibuka dia nggak akan paksa. Ya, jadi dia ketok, baru kalau kita buka dia bekerja. Nah ini kadang kita yang tidak membuka. Maka tidak ada perubahan apapun, sekalipun engkau didoakan puasa dan seterusnya, engkau tidak akan mengalami perubahan apapun. Ya, jadi bukan karena harus oleh seseorang nanti tiba-tiba saya jadi berubah. Bukan, tapi hidup kita membuka diri untuk Tuhan. Dan satu kalimat yang saya ingin sampaikan, jangan berharap keadaanmu akan berubah kalau engkau tidak pernah berubah. Karena hidup kita enggak bim salah bim gitu ya. Kau harus mengalami perubahan dulu, dan itu akan disertai keadaanmu yang berubah. Masalahmu, pergumulanmu atau apapun yang engkau gumuli saat ini, dari hidupmu terlebih dahulu engkau berubah. Amin. Gereja harus berubah. Beberapa hampir setelah pasca WWS, berarti ada 2 bulan mungkin ya, saya terberkati dengan beliau yang menyampaikan firman Tuhan. Gak tahu ada yang masih ingat enggak ini? Kan liburan, terus Mbak Tuhan ini mau mengadakan retret. Karena apa? Daripada pada dolanan HP baik, hari libur nggak ngapa-ngapain. Terus beliau sampaikan dengan pede dan bangganya. Kita semua kalau nggak salah antusias banget ya mendengarkan. Saya sudah mempersiapkan anak saya menjadi seksi acara, gitu kan. Terus saya sebagai seksi konsumsinya. Terus suami saya sebagai pembicaranya. Dan pesertanya adalah kita bertiga. Itu sudah dirancang sedemikian rupa di rumah dalam kondisi liburan supaya mereka ada kegiatan. Pernah nggak saudara berpikir untuk hal kayak gitu? Sederhana sekali. Itu mengawali sebuah perubahan. Dari situ saya langsung berpikir, sederhana juga. Saya akan ajak Ando setiap hari doa, berdua saja. Enggak nyampe 5 menit, enggak perlu lama-lama, tapi selalu setiap hari. 1 nyanyi dulu, 1 pujian, sepisan bae rasa bola-bali, jenenge si bocah. Yang kedua, saya awali ucapan syukur. Terus saya lanjutkan, Ando mau berdoa memberkati siapa. Sejak itu, berarti udah sebulan lebih saya lakukan sama Ando berdua. Ando mau berdoa memberkati siapa saja. Dia yang ingat siapa saja dia sebut. Lucu sekali kalau dia lagi sebut nama-nama. Bapak Ibu Saudara ada yang disebut-sebut sama Ando. Ketawanya apa? Kalau lupa, siapa itu mah? Yang itu mah.
Iya, aku tahu maksudnya ketika dia sebut mbak ini ada yang kelewat. Terus itu siapa mah gitu. Saya sempat mau ketawa tapi ya orang apa-apa, saya bantu gitu. Siapa lagi mau diberkati. Jadi pertama saya bimbing ucapan syukur, terus dia sebut siapa yang kamu mau berkati. Dia sebut nama-nama lucu sekali. Habis itu udah, kamu meminta apa sama Tuhan. Itu aja. Jadi dia yang berdoa, saya cuma bimbing. Ando minta ini, silahkan Ando mau minta apa. Habis itu doa Bapak kami, udah sebentar. Tapi saya continue lakukan itu setiap hari, berdua dengan Ando. Kurang lebih 1 minggu berlalu, apa ya, Bapak Gembala juga nggak tahu. Pas kami ketahuan lagi di kamar berdoa berdua, Ando, ayah berdoa dulu katanya gitu. Kalau saya lupa dia ingetin, Mama Ando belum berdoa. Oh iya. Jadi saya merasa hal kecil sepele, nggak nyampe 5 menit, tapi itu membawa sebuah perubahan yang luar biasa. Jadi pas kami lagi doa, ini ikut ngomong, gak usah ikut ngomong, biar Ando yang ngomong, kita dampingi aja gitu. Terus setelah itu dia udah berapa lama ini kalian kayak gini gitu ya. Ya udah mau 2 minggu gitu ya. Setelah itu saya terinspirasi gitu ya. Sederhana dalam sebuah keluarganya 3 orang, tapi mereka buat seperti itu untuk kegiatan mereka. Ini cara untuk terus menjaga api Kristus. Dan saya tahu Ando belum bisa jadi anak yang tenang, bisa doa gitu, belum. Maka saya bimbing, udah gak usah lama-lama, 1 lagu mau nyanyi apa gitu. Sekali aja gak usah bolak-balik. Habis itu saya bimbing ucapan syukur, terus yang kedua Ando mau memberkati siapa. Sebut nama-nama pokoknya sampai dia udah mah kayak gitu. Ya udah, berarti udah. Sekarang Ando mau minta apa sama Tuhan Yesus, berdoa sendiri gitu. Habis itu doa Bapak kami, terus amin, udah kayak gitu. Gak nyampe 5 menit tapi saya tahu kita yang harus berubah dulu. Jangan harap semua jadi lebih baik kalau kita gak pernah berubah. Sederhana sekali. Gak tahu Bapak Ibu Saudara mau melakukan apa, silahkan ya, tapi yang pasti dari diri kita, mari berubahlah supaya kita bisa melihat perubahan yang besar yang Tuhan kerjakan. Jangan sampai Tuhan marah, amin. Jangan sampai Tuhan marah, karena kalau Tuhan marah udah gak ada yang bisa nolongin. Saya juga gak bisa nolongin ya. Jadi mari sama-sama berusaha menjadi bait Allah, rumah doa sesuai fungsinya. Bahwa hidup kita sesuai fungsinya sebagai rumah Tuhan. Ketika kita datang di gereja, gunakan dengan baik waktu itu untuk ketemu sama Tuhan. Jadi bukan hanya ketemu teman, habis itu sudah gitu ya. Tapi ketemu Tuhan, pastikan sampai ketemu Tuhan, melihat Tuhan, maksud saya merasakan Tuhan gitu loh. Jadi itu yang harus kita lalui hari-hari ini supaya roh kita kuat, karena saya tahu segala tantangan akan semakin banyak. Dan orang percaya jangan sampai seperti ini, larut dalam dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Klik lagi yang paling terakhir. Nah, baca sama-sama. 2, 3. Jadilah rumah doa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Supaya tidak mengundang murka Tuhan. Aromanya enak gitu loh ya. Mawar Saron. Iya, Mawar Saron. Wangi ya, wangi. Jadilah yang harum, biar tercium sama Tuhan itu enak, nggak bau busuk. Lah ini gododolan, wedus gododolan. Itu ibarat hati kita isinya itu loh. Segala kotoran ada di situ. Orang jualan itu mesti mau cari keuntungan apa, ada orang jualan cita-citanya mau rugi. Nah, tujuan kita kalau selalu mau cari untung, sebenarnya juga harus dikoreksi itu. Karena tidak selamanya Tuhan memberkati dengan keuntungan gitu loh. Bahkan akhir-akhir ini saya bukan agak risih, bukan ini sih nggak apa-apa karena firman Tuhan sebenarnya. Cuma saya akhir-akhir ini agak risih ketika kita berdoa gini, kami memberikan persembahan sama Tuhan. Memberi, gue nurila porah. Tapi ujung-ujungnya biar engkau yang kembalikan berlipat
Lucu enggak? Dari berapa minggu ini tuh saya mulai berpikir loh, aneh ya, persembahan udah dikasih terus kita minta balik bahkan lipat. Ih, aneh enggak sih? Benar, Tuhan bahkan balikin, tapi kadang kita jadi aneh, kami persembahkan Tuhan ini biar Engkau yang kembalikan. Lucu enggak? Kalau aku kasih ke Yuni gitu, Yun, ya? Aneh kan gitu ya. Tapi itu kadang kita mungkin karena sudah terbiasa aja, mungkin kita doanya kayak gitu, dan itu memang alkitabiah, Tuhan akan kembalikan. Cuma kan kita jadi aneh, kita baru beri terus kita minta baliknya bora lumrah, lipat ganda. Wis jadi nur tidak aweh kan, malah seolah-olah kita kayak lagi ngumpulin harta gitu ya, biar balik ke kita semua. Ya itu sih terserah saudara, cuma saya hari ini itu saya merenung sendiri ketika kita doa kayak gitu loh. Lah urung bediwe hena ya kan, kondisi berdoa itu belum ngasih kan, kami akan memberi, terus biarlah Engkau kembalikan. Aneh itu sih menurut saya, berapa hari ini saya berpikir kayak gitu. Kenapa sih selalu Tuhan yang harus memberi ke kita, padahal itu hanya persembahan, ya sudah kita persembahkan saja, mau balik mau ora balik wong jenenge persembahan. Loh iya pora, apa nyong salah ki? Iya kan? Jadi kadang kita harus realistis lah, jangan selalu Tuhan yang selalu bekerja luar biasa untuk kita. Dia selalu kasih yang terbaik buat kita, tapi kita masih pikir-pikir untuk memberi yang terbaik. Janganlah, suwe-suwe ya kayak enggak adil untuk Tuhan ya. Kita selalu menuntut Tuhan melakukan yang terbaik, tapi kita tidak melakukan itu. Katakan lagi nih, jadilah rumah doa yang harum di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Iya, yang ada dalam hatimu engkau persembahkan. Tadi di Roma 12. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu kita taruh di mezbahnya Tuhan. Biar Tuhan berkenan dengan hidup kita. Hangus dibakar sama Tuhan. Kedagingannya, keinginan duniawi kita, biar dibakar sama Tuhan. Kita bawa sama Tuhan. Kita bilang, aku sudah mati. Endahnya sudah mati. Tapi tinggal Yesusnya. Amin. Klik paling terakhir ada lagi. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan hatimu kepada Tuhan dan bawa hidupmu. Taruh itu di mezbahnya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bukan dengan barang fana Engkau membayar dosa kami Tuhan. Bukan dengan emas perak Engkau menebus hidup kami. Maka sudah selayaknya lah kami bawa dan persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Bukan dengan barang fana, ya Yesus, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, ya Yesus. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Yesus, karena pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya. Karena pengorbanan-Mu Yesus. Katakan amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita renungkan firman Tuhan. Jangan biarkan setiap kali datang kita hanya membawa pengaduan, keluh kesah, akan rasa tidak puas dengan Tuhan. Mari datang dan hampiri Dia dan bawa hidupmu yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bawa hidupmu, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang engkau persembahkan. Jangan terus dukakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Roh Kudus, Dia lembut, Dia manis, dan Dia mudah tersentuh. Maka sentuh Dia dengan cintamu. Sentuh Dia dengan hidupmu yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai korban di hadapan Tuhan yang siap dihanguskan, siap dibakar. Sehingga kita tidak lagi menjadi gereja yang salah fungsi. Biar Tuhan Bapa tinggal dalam hidup kita. Dia merasa nyaman tinggal dalam hidup kita. Biarkan Dia merasa nyaman tinggal di hati kita. Bawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Hidupmu berharga. Hidupmu menjadi berharga karena pengorbanannya. Maka jangan sia-siakan. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Belajar senangkan hati Tuhan. Isi hidupmu dengan pujian penyembahan. Isi hari-harimu dengan doa-doa yang berkenan kepada Tuhan. Isi waktu-waktumu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dari situ mu akan tahu isi hati Tuhan. Apa yang Dia inginkan. Apa yang Dia inginkan dari kita. Jangan biarkan waktu-waktu kita berlalu begitu saja tanpa mengalami perubahan apapun. Karena kita tidak mau mengawalinya dengan berubah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan. Mari persembahkan hidupmu yang paling baik buat Tuhan. Sebab ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau. Mari Tuhan mau dengar suaramu. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati. Ya. Haleluya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup
Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau lebih mengenal kami daripada kami sendiri Tuhan. Kau jauh memahami apa dan bagaimana kami Tuhan. Tapi biarlah mulai saat ini kami tidak terpuruk dengan keterbatasan kemanusiawian kami, bahwa kami mau berubah Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terjemahkan lebih lagi firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup jadi rumah doa, di mana Engkau berkenan tinggal dalam hidup kami. Dan hanya pujian, pengagungan, penyembahan, doa-doa dan kebenaran yang terus kami naikkan kepada Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap hati yang boleh terbuka pagi hari ini. Silakan Roh Kudus, Engkau yang kerjakan setiap kami, Engkau yang ubah setiap kami Tuhan, sehingga menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan-Mu, yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, biar Engkau yang akan terus selidiki setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kekuatan yang baru, kemampuan dari Roh Kudus turun bagi kami untuk menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk.